A Day in Solo. Kali ini kita berangkat pagi dari Semarang menuju ke Solo via tol dengan view sunrise, cakep banget ya. Destinasi pertama kita ada di Jalan Museum nomor 22 Sriwedari. Namanya Gulo Jowo. Ini termasuk hidden gem ya, karena nggak langsung kelihatan dari jalan. Tempat yang satu ini buka mulai pukul 8 pagi sampai 11 malam. Di pagi hari kita ke sini, jalanan dan di area depan masih terlihat sepi dan banyak toko masih tutup. Ini mungkin bisa bikin kalian ragu untuk masuk ke area Gulo Jowo. Tapi nggak perlu khawatir, asalkan udah di atas pukul 8, tempat ini sudah buka. Setelah sampai di area selasarnya, langsung suka banget sama vibe-nya. Selain banyak tanaman hijau yang bikin tempat ini asri, banyak hiasan dindingnya juga yang artsy atau nyeni. Jadi betah untuk mengamati hiasan dindingnya satu demi satu. Beberapa perabotan yang jadul juga makin melengkapi ornamen yang ada di sini. Makin diamati, makin berasa betah lama-lama di sini. Gulo Jowo ini sudah ada sejak tahun 2015. Menunya beragam dan beberapa adalah makanan tradisional Jawa. Ini kurang lebih daftar menu dan harganya. Setelah selesai memesan, ada hal lain lagi yang mau kita eksplor di sini, yang pastinya menarik. Di area belakang tempat ini terhubung langsung dengan Taman Sriwedari. Jadi sambil menunggu makanan datang, kita nggak menyanyiakan waktu untuk ke Taman Sriwedari dulu, berinteraksi dengan rusa sambil kasih makan mereka. Kalian bisa beli pakan rusa di sini yang sedia dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 6 sore. Seikat kangkung dan sekantung wortel masing-masing harganya 5.000. Biasanya untuk rusa yang sudah lebih besar atau bahkan yang sudah dewasa, mereka bisa makan kangkung. Tapi untuk rusa yang lebih kecil, entah kenapa mereka nggak suka kangkung. Jadi bisa kita kasih wortel aja. Puas berinteraksi dengan rusa, kita balik lagi ke Gulo Jowo. Dan kita lihat makanannya udah tersedia di atas meja. Jadi bisa langsung kita nikmati. Di sini juga tersedia berbagai buku yang bisa dibaca, juga ada berbagai macam game yang bisa dimainkan bersama teman kalian. Benar-benar didesain supaya kita bisa merasa betah di sini. Oh ya, yang kita pesan ada semar mendem klasik, harganya 14.000, berbahan dasar ketan dengan isian suiran ayam yang diguyur dengan semacam fla. Berikutnya ada carang gesing, harganya 10.000. Ini merupakan jajanan pasar khas Surakarta berbahan dasar buah pisang yang dipotong-potong dengan campuran santan yang dibungkus daun pisang dan dikukus. Lalu ada prolnyes, harganya 13.000. Ini juga merupakan jajanan khas Solo, berbahan dasar roti tawar yang dicampur dengan santan dan telur, lalu dikukus. Next, ada es janggelan, harganya 10.000. Janggelan sendiri adalah nama lain dari cincau di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan cincau yang dipakai di sini adalah cincau hitam. Jadi gimana? Seru ya kulineran di Solo ini? Ini baru di satu tempat. Di video ini kita akan kulineran di beberapa tempat di Solo. Jadi nggak perlu khawatir karena video ini belum berakhir. Kita lanjut jalan dan tujuan kita selanjutnya adalah es puter aneka rasa Pak Sis. Tapi ternyata masih tutup karena ada penyesuaian jam buka selama bulan ini. Jadi kita putuskan untuk beli oleh-oleh dulu di tempat yang satu ini. Namanya Pai Susudaku yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Kalau kita cari di map, alamatnya akan tertulis di nomor 15, tapi ini di nomor 8. Meskipun judulnya Pai Susudaku, tapi ada beragam macam kue dijual di sini. Jadi seandainya kalian kurang berminat dengan pai susunya, masih ada yang lain. Nah, ini kurang lebih tampilan pai susunya dari beberapa varian. Termurahnya yang ori harganya 21.000. Oh ya, pai susudaku selain ada di daerah Pabelan ini, juga ada di daerah Karangasem. Tapi kita pilih yang di sini karena merupakan tempat produksinya. Dan ini tampilan pai susu orinya. Berikutnya, kita berencana untuk makan siang di kedai santap Jalan Batik Keris yang vibe-nya kayak rumah nenek. Tapi ternyata masih tutup karena ada penyesuaian jam buka. Jadi kita beralih ke tempat makan yang lain yang juga oke dan tempatnya nggak jauh dari kedai santap tadi. Namanya Selat Solo Tenda Biru. Di sini tempat parkirnya luas dan tempat untuk makannya juga luas. Selat Solo Tenda Biru selain ada di Jalan Dr. Wahidin ini, ada juga outlet lain di daerah Samanhudi. Meskipun judulnya Selat Solo, tapi ada beragam menu dijual di sini. Setelah membuat pesanan, nggak lama yang kita order datang.
Karena kita nggak pesan mendoan, kulit maupun ayam goreng, jadi nggak perlu tunggu terlalu lama. Di sini wastafel dan toiletnya juga proper, jadi cocok juga untuk mereka yang luar kota. Dan ini pesanan kita, nasi pecel wader harganya 15.000, gado-gado 15.000, salad galantin 17.000, nasi gudeg telur 17.000, dan lemon tea manis 6.000. Kalian masih ingatkah sebelumnya kita mau ke es puter aneka rasa Paksis, tapi masih tutup? Setelah makan siang, kita coba balik ke sana dan sudah buka. Ini tata cara pemesanannya. Untuk harganya, 2 scoop 7.000, 3 scoop 10.000, dan 4 scoop 12.500. Ini rasa yang tersedia di hari itu. Setelah ambil cup dan spidol, selanjutnya kita bisa tulis rasa yang diinginkan, lalu cupnya diantrikan. Es puter aneka rasa Paksis ini di Solo ada 2 outlet. Selain outlet yang ada di sini, ada juga outlet di tempat lain yang punya pilihan rasa es puter lebih banyak. Di sini kita pesan rata-rata 3-4 scoop es puter. Dan ini tampilannya. Ada waktu istirahat selama perut udah kenyang, enaknya ngapain lagi ya? Kalau main ke taman masih terlalu siang dan panas, tapi kalau ke mall juga udah biasa. Jadi kita putuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta. Kita excited untuk tahu perpustakaan di Kota Solo itu seperti apa, karena kita udah memasuki berbagai perpustakaan yang ada di Semarang. Kalian juga bisa cek shortnya ya. Sebelum memasuki ruang perpustakaan menggunakan lift atau tangga, kita salvok sama yang satu ini. Ada perpustakaan keliling yang disebut Bemo Pustaka, yang menggunakan bemo listrik. Lalu persis di samping tangga ada fasilitas area bermain anak. Untuk jadwal layanan perpustakaan sudah terpampang jelas di pintu lift. Selanjutnya kita masuk ke lift menuju ke perpustakaan yang ada di lantai 2. Setelah sampai di dalam ruangan, kita masukkan dulu tas kita ke dalam loker. Lalu mengisi daftar pengunjung yang ada di komputer, tinggal ketik nama, jenis kelamin, dan alamat, sampai muncul nama kita seperti ini. Setelah itu, tinggal kalian cari jenis buku yang kalian inginkan untuk dibaca. Selesai membaca buku, kita lanjut kulineran lagi. Waktu sudah sore hari dan cuaca sangat mendung, saat ini kita lagi ada di daerah Tirtonadi. Berjalan kaki melewati jembatan, kita lalu berbelok ke kiri. Saat ini kita berada di Jalan Popda. Menyusuri Taman Tirtonadi dan melewati Tirtonadi Frame. Gak jauh dari situ, di sebelah kanan jalan, ada tempat makan yang jadi salah satu tempat ngumpulnya anak muda di kota Solo, yaitu Warmindo Riverside. Kita mulai memasuki tempat ini dan menuju ke lantai atas. Warmindo Riverside ini berdiri sejak tahun 2021. Tempatnya estetik, free wifi, dengan view Kalianyar, anak sungai Bengawan Solo. Harga makanan di sini juga terjangkau. Kita pesan nasi sambal teri, harganya 8.000, Indomie nyemek 15.000, teh kampu 5.000, dan es coklat legend 6.000. Terakhir, sebelum balik ke Semarang, kita ke Ayam Bakar Bulusi yang ada di Jalan Melon Raya. Kita tahu tempat makan yang satu ini dari teman kita yang tinggal di Solo. Jadi, ini merupakan salah satu rekomendasi dari warlock atau warga lokal. Tempat ini juga free wifi. Di sini kita pesan nasi ndok gosong atau telur dadar bakar, nasi ayam bakar tepong atau paha atas, dan nasi lele bakar. Semua menu di sini udah termasuk tempe mendoan. Sekian kulineran kita sehari di kota Solo. Semoga bisa bermanfaat dan menambah referensi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan see you!